Selamat datang di era baru sepak bola Indonesia. Teka-teki itu akhirnya terjawab, dan jawabannya mengguncang Asia. Bukan rumor, bukan isapan jempol belaka. PSSI di bawah komando Erick Thohir resmi mengumumkan nahkoda baru skuad Garuda. Selamat datang, John Herdman. Pria Inggris yang gila, arsitek jenius di balik kebangkitan sepak bola Kanada, sosok yang membawa Alphonso Davies DKK ke Piala Dunia 2022, kini resmi menjabat sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Ini adalah hari yang bersejarah, sekaligus emosional. Di satu sisi, kita harus mengucapkan kamsahamnida dan selamat tinggal kepada Shin Tae-yong, pelatih yang selama 6 tahun terakhir membangun fondasi sepak bola kita dari reruntuhan. Jasanya abadi. Namun sepak bola adalah industri hasil. PSSI menilai Garuda butuh sayap baru untuk terbang lebih tinggi. Keputusan menunjuk Herdman adalah pernyataan perang. PSSI tidak main-main. Mereka merekrut pelatih level Piala Dunia yang sedang di puncak karirnya. Selamat datang di channel Firmok. Pada video kali ini kita akan kupas tuntas. Detik-detik peresmian Herdman dan alasan PSSI. Apa yang terjadi dengan STY? Revolusi The Brotherhood yang akan dibawa Herdman? Prediksi taktik dan line-up mengerikan era Herdman. Simak sampai habis. Sebelum kita bicara masa depan, kita harus menghormati masa lalu. Kepergian Shin Tae-yong meninggalkan lubang besar di hati supporter. Dia bukan sekedar pelatih, dia adalah bapak bagi Asnawi, Arhan, Marcelino, dan generasi emas ini. STY datang saat kita hancur lebur. Dia memotong generasi. Dia berani ribut demi potong tumpeng. Dia mengajarkan fisik dan disiplin. Namun target tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026 mungkin menjadi batu sandungan. PSSI merasa level kita sudah stuck di hampir lolos dan butuh sentuhan baru untuk benar-benar lolos. Perpisahan ini berjalan damai. STY pergi dengan kepala tegak. Warisannya adalah skuad muda yang mentalnya sudah baja. Dan John Herdman datang bukan untuk membangun dari nol, tapi untuk memoles berlian yang sudah diasah oleh STY. Tugas Herdman lebih berat. Dia tidak punya alasan pemain belum siap. Skuad ini sudah matang, dan Herdman dituntut langsung tancap gas. Lalu, kenapa John Herdman? Kenapa bukan pelatih Eropa lain? Jawabannya ada pada rekam jejaknya yang ajaib. John Herdman adalah spesialis underdog. Di Kanada, dia mengambil tim yang peringkat FIFA-nya di bawah 70, mirip posisi Indonesia dulu. Tim yang tidak punya budaya sepak bola, tim yang sering dibantai Meksiko dan AS. Apa yang dia lakukan? Dalam 4 tahun, dia menjadikan Kanada Raja CONCACAF. Dia membawa mereka ke Piala Dunia 2022 dengan status juara grup kualifikasi. Dia bukan pelatih yang manja dengan pemain bintang. Dia adalah pelatih sistem. Gaya melatihnya sangat modern. Dia menggunakan sains, data analitik, dan psikologi tingkat tinggi. Bagi PSSI, Herdman adalah perfect fit. Dia terbiasa menangani timnas dengan campuran pemain imigran atau diaspora dan lokal. Persis seperti kondisi Indonesia saat ini, dia tidak butuh waktu lama untuk adaptasi budaya karena dia sudah pernah melakukan hal yang sama di lingkungan yang multikultural di Kanada. Ini adalah poin paling menarik. Herdman membawa filosofi yang disebut The Brotherhood atau persaudaraan. Di Kanada, dia berhasil membuat Alphonso Davies, bintang Bayern Munchen, mau berdarah-darah untuk teman-temannya yang main di liga lokal. Tidak ada ego. Tidak ada, saya pemain Eropa, kamu pemain lokal. Filosofi inilah yang sangat dibutuhkan Timnas Indonesia saat ini. Kita tahu, isu diaspora versus lokal kadang masih menjadi duri dalam daging. Isu kesenjangan sosial, isu komunikasi. Herdman adalah pakarnya menyatukan ruang ganti. Dia fasih berbahasa Inggris yang akan membuat komunikasi dengan Jay Itzes, Tom Haye, Marten Paes, dan Eliano Reinders menjadi sangat lancar dan langsung, direct. Tidak ada lagi lost in translation. Bagi pemain lokal, Herdman dikenal sebagai motivator ulung yang bisa membangkitkan monster dalam diri pemain. Dia bisa membuat Jakob Sayuri berlari seperti Tajon Buchanan. Dia bisa membuat Marcelino bermain seefektif Jonathan David.
Di bawah Hartman, Timnas Indonesia bukan lagi sekumpulan individu, tapi satu unit keluarga yang siap mati di lapangan. Bagaimana Indonesia akan bermain di bawah Hartman? Lupakan parkir bus, lupakan menunggu bola. Hartman dikenal dengan gaya high pressing dan serangan vertikal cepat. Mirip gaya Jurgen Klopp, tapi disesuaikan untuk level timnas. Dia kemungkinan akan tetap menggunakan formasi dasar 3 back atau 3-4-3 atau 3-5-2 yang sudah familiar bagi pemain kita, tapi dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Wingback agresif. Asnawi atau Joy Polupesi dan Calvin Verdong atau Arhan akan dituntut naik sangat tinggi, hampir seperti winger. Lini tengah dinamis, Tom Haye dan Ivar Jenner tidak boleh hanya dia membagi bola, mereka harus box to box. Lini depan cair, Hartman suka penyerang yang bisa lari. Ragnar Oratmangon, Rafael Struijk, dan Marcelino akan sangat dimanjakan dengan umpan-umpan terobosan langsung ke depan. Dan satu nama yang mungkin akan bersinar terang, Eliano Reinders dengan gaya main Hartman yang versatile atau serba bisa. Pemain secerdas Eliano akan menjadi kunci. Hartman suka pemain yang bisa main di banyak posisi, dan Eliano adalah definisi pemain tersebut. Penunjukan John Hartman adalah perjudian termahal dan paling berani dari PSSI. Gajinya pasti tidak murah, ekspektasinya pasti langsung langit ketujuh. Targetnya jelas, bahwa Indonesia lolos ke babak selanjutnya atau bahkan amankan tiket Piala Dunia 2030 sejak dini. Hartman pernah melakukan keajaiban bersama Kanada. Sekarang, dia ditantang melakukan keajaiban yang sama bersama Garuda. Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia di bawah Hartman akan menjadi tim yang berisik, agresif, dan tidak takut pada siapapun. Korea, Jepang, Arab Saudi, bersiaplah. Garuda versi 2.0 telah lahir. Bagaimana menurut kalian Sobat Firmok? Apakah kalian optimis dengan John Hartman? Dan pesan apa yang ingin kalian sampaikan untuk Coach Shin Tae-yong? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Firmok, welcome Coach Hartman, let's fly high!